Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nimade Arisula Mahayani dengan NIM A1C020174 dari kelas D S1 Akuntansi semester 3. Di video ini saya akan menjawab soal tugas UAS akuntansi biaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aditya Bayu Suryantara, SE MSA AK. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini soalnya adalah apa yang dimaksud dengan akun persediaan dalam proses dan jelaskan apa yang menyebabkan munculnya akun tersebut serta mengapa kita harus membuat akun tersebut. Di sini jawabannya yaitu persediaan barang dalam proses adalah sebagian barang yang belum selesai dikerjakan tapi telah menggunakan atau menyerap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, penyebab munculnya persediaan dalam proses ini yaitu karena masih ada barang-barang yang belum selesai dikerjakan pada akhir periode. Maka dari itu, barang-barang yang belum selesai dikerjakan di akhir periode ini akan dialihkan dan dicatat di awal periode selanjutnya sebagai akun persediaan barang dalam proses. Nah, di mana nanti di periode selanjutnya ini persediaan dalam proses ini akan diproses sehingga menjadi produk jadi. Selanjutnya, mengapa kita harus membuat akun persediaan dalam proses? Nah, kita harus membuat akun persediaan dalam proses ini karena agar kita mengetahui persediaan yang masih dalam proses produksi. Nah, di mana kan proses pengolahan bahan baku menjadi persediaan dalam proses ini bisa dikatakan sudah menyerap 100% bahan baku, menyerap beberapa persen biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, maka dari itu harus dicatat dan membuat akun persediaan dalam proses agar dalam melakukan perhitungan nantinya bisa lebih mudah dan jelas. Sehingga nanti kita bisa tahu berapa nilai yang sudah terpakai dari persediaan dalam proses ini. Yang nantinya persediaan dalam proses ini yang belum selesai pengerjaannya di akhir periode akan ditransfer ke periode selanjutnya hingga menjadi barang jadi. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu berikan contoh perlakuan akun persediaan dalam proses. Di sini kita diminta untuk membuat contoh jurnalnya. Nah, jawabannya di sini yaitu contoh soalnya pada periode tahun 2021 PT Taylor Kembar, perusahaan manufaktur yang bergerak di dalam bidang pembuatan baju kantor dan baju sekolah, yaitu memiliki produk yang belum selesai dikerjakan. Nah, di mana produk tersebut telah menggunakan biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada biaya bahan baku sebesar 8 juta rupiah. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu sebesar 6.500.000. Dan yang terakhir itu ada biaya overhead pabrik, yaitu sebesar 3 juta. Nah, dari pernyataan di atas, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat persediaan dalam proses tersebut. Sini kita langsung. Nah, ini dia jurnalnya untuk akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Desember. 31 Desember. Di sini di debitnya yaitu persediaan dalam proses, nilainya sebesar 17.500.000. Dari mana? Yaitu dari sini, dari penjumlahan ini. Lalu di kreditnya ada persediaan dalam proses biaya bahan baku sebesar 8 juta, persediaan dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 6.500.000, dan persediaan dalam proses biaya overhead pabrik yaitu sebesar 3 juta. Nah, di mana nanti jurnal ini akan dimasukkan ke jurnal awal periode, yaitu di sini kita membuat jurnal pembalik pada saat awal tahun berikutnya atau periode selanjutnya. Dengan tujuan di sini nanti akan barang persediaan dalam proses di akhir periode akan diolah menjadi produk jadi di awal periode selanjutnya. Di sini jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu periode selanjutnya. Di debitnya yaitu ada persediaan dalam proses biaya bahan baku sebesar 8 juta, persediaan dalam proses biaya tenaga kerja yaitu sebesar 6.500.000, dan persediaan dalam proses BOP yaitu sebesar 3 juta. Di kreditnya yaitu persediaan dalam proses sebesar 17.500.000.
Nah, ini perbedaan jurnalnya nanti kenapa dia di sini persediaan dalam proses dikredit, biar nanti kalau dijumlahkan itu dia hasilnya 0. Dan nanti hasil akhirnya itu bisa 0. Nah, selanjutnya di sini soal nomor 3, yaitu jelaskan apa saja komponen biaya produksi dan apa hubungan biaya produksi dengan harga pokok penjualan. Nah, di sini untuk komponen biaya produksi sendiri yaitu ada 3. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yaitu biaya bahan yang memiliki bentuk fisik serta diidentifikasi sebagai bahan awal atau mentah yang langsung bersentuhan dalam sebuah proses produksi, yang dimana nanti bahan baku ini akan diolah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tukar. Misalnya di sini dalam proses pembuatan pisang goreng, bahan baku yang diperlukan dalam proses pembuatan pisang goreng ini kan adalah pisang. Selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tenaga kerja langsung ini adalah ongkos yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses produksi barang. Misalnya dalam proses pembuatan pisang goreng ini kan pasti kita membutuhkan tenaga kerja untuk proses pembuatannya, misalnya tenaga kerja untuk memotong pisang dan memasukkan pisang ke dalam tepung, terus ada juga yang bagian menggoreng pisang misalnya. Seperti itu kan termasuk ya tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga di sini ada biaya overhead pabrik. Adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk, biaya yang tidak dapat diukur secara akurat, dan biaya yang nilainya tidak material. Misalnya di sini dalam proses pembuatan pisang goreng itu yang dimaksud tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk itu misalnya kayak minyak goreng. Kita tidak bisa mengetahui berapa untuk menggoreng satu buah pisang goreng itu berapa mili kita habisin minyak goreng gitu. Nggak bisa ditelusuri. Terus juga itu yang dibilang tidak bisa diukur secara akurat tersebut. Selanjutnya, untuk hubungan biaya produksi dan harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan digunakan untuk menetapkan harga pokok barang yang akan kita jual agar nantinya bisa menentukan harga yang tepat dalam menjual barang tanpa mengalami kerugian. Maka sangat penting untuk membuat harga pokok penjualan terlebih dahulu. Nah, yang dimana di dalam menghitung harga pokok penjualan ini kita harus membutuhkan atau melibatkan biaya produksi di dalamnya. Biaya produksi itu misalnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi tanpa adanya nilai dari biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ini, otomatis kita akan sulit bahkan tidak bisa membuat harga pokok penjualannya karena komponen utama itu tidak ada. Selanjutnya, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang keempat. Di sini diminta jelaskan secara rinci apa perbedaan utama dari full costing, variable costing, dan activity based costing. Lalu menurut pendapat pribadi kalian, kapan sebaiknya kita menggunakan metode-metode tersebut? Sini jawabannya untuk perbedaan full costing, variable costing, dan activity based costing. Nah, untuk full costing sendiri di sini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Nah, harga pokok produk yang dihitung dengan pendekatan full costing ini terdiri dari unsur harga pokok produksi, yaitu misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap, ditambah dengan biaya non-produksi, misalnya seperti biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Untuk lebih jelas, di sini, di sebelah kanan kita, di sini ada contohnya full costing. Di sini ada biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku. Di sini nilainya sebesar 15 juta, biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 8 juta, biaya overhead pabrik tetap yaitu sebesar 4.400.000 dan biaya overhead pabrik variabel yaitu sebesar 4.100.000. Jadi total keseluruhan biaya produksi itu adalah 31.500.000.
Nah, ini ya, kalau full costing dia masuk biaya overhead pabrik tetap dan variabelnya masuk. Selanjutnya, untuk yang variabel costing, di sini variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produk yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Nah, bedanya sama yang full costing tadi kan, kalau full costing itu semua biaya masuk, biaya overhead pabrik variabel maupun tetap masuk. Tapi kalau di variabel costing ini yang masuk hanya biaya overhead pabrik variabel aja. Biaya overhead pabrik tetapnya nggak masuk. Nah, di sini ya harga pokok produk yang dihitung dengan pendekatan variabel costing terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Ditambah dengan biaya non-produksi variabel, yaitu biaya permasalahan variabel, dan biaya administrasi dan umum variabel. Dan biaya tetap, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Untuk lebih jelas, kita lihat di sebelah kanan. Nah, di sini biaya produksinya itu terdiri dari biaya bahan baku sebesar 15 juta, biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 9 juta, dan biaya overhead pabrik variabel yaitu sebesar 4.500.000. Nah, di sini kita lihat perbedaannya dengan full costing. Kalau di full costing, di jurnal dia biaya overhead pabrik yang tetap. Kalau di variable costing, dia hanya menjurnal biaya overhead pabrik variabel saja. Baik, kita ke soal selanjutnya. Di sini untuk activity based costing. Nah, kalau untuk activity based costing ini adalah sistem akuntansi biaya yang berfokus pada aktivitas organisasi dan pengumpulan biaya berdasarkan sifat pokok yang masih mendasari tingkat beberapa overhead yang telah ditetapkan, kemudian dihitung menggunakan berbagai macam pemicu biaya, contohnya seperti cost driver, dalam aktivitas suatu organisasi. Selanjutnya, yaitu kapan sih kita menggunakan metode-metode ini? Nah, metode-metode ini digunakan ketika perusahaan mau menentukan harga pokok produknya. Yang pertama di sini untuk metode full costing, di sini digunakan untuk menampilkan BOP tetap dan variabel, yang di mana metode ini bisa digunakan untuk melakukan penundaan dalam beban biaya overhead kalau produk belum laku terjual. Nah, di mana di sini pembebanan biaya overhead barang yang belum terjual ini bisa dialihkan untuk mengurangi atau menambahkan biaya harga pokok. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini ada untuk metode variable costing. Ini variable costing ini cocok dipakai jika ingin mendapatkan laba dalam waktu yang singkat atau pendek. Terus juga variable costing ini digunakan untuk pengendalian biaya karena dapat membagi biaya menjadi dua, yaitu biaya variabel dan tetap. Terus metode variable costing juga bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan untuk order pesanan yang sifatnya khusus. Nah, sedangkan yang ketiga untuk activity based costing ini biasanya dipakai atau diterapkan pada perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam produk yang menggunakan biaya BOP yang dominan dibandingkan biaya langsungnya. Nah, dan juga activity based costing ini dipakai ketika menentukan harga pokok produk yang secara akurat dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dengan menggunakan sistem activity based costing ini, jadi bisa membantu perusahaan mengurangi kesalahan perhitungan dalam menghitung harga pokok penjualan dan juga bisa memudahkan manajemen dalam menentukan keputusan. Ya, baik, mungkin itu saja paparan yang saya bisa paparkan melalui PPT ini. Semoga jawaban UAS yang sudah saya paparkan melalui PPT ini dapat diterima dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula ke depannya. Di sini saya mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kelebihan saya dalam penyebutan kata atau kalimat di video ini yang semoga bisa dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan selamat pagi.